selamat siang untuk semua peserta. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Noviolin, mewakili Cicil Sewa yang akan menjadi host untuk acara webinar kali ini. Ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan, waktu yang sudah diberikan kepada kita bisa kumpul untuk webinar kali ini. Nah, untuk kali ini, webinar ini mengangkat tema bagaimana sih hukum sewa menyewa properti di Indonesia. Itu kan pasti seru banget ya, karena kan masih banyak yang belum tahu nih kayak gimana sih hukumnya. Gitu. Nanti semua itu akan dijawab di kupas tuntas sama Bu Nani Angkasa. Beliau ini pakarnya nih dalam bidang sewa menyewa. Beliau adalah seorang notaris yang sudah berpengalaman di bidangnya. Apa kabar Bu Nani? Kita sapa Bu Nani. Apa kabar Bu? Sehat? Kabarnya baik. Tapi semua teman-teman juga baik ya. Apa kita mulai ya langsung ya? Kita mulai ya. Kalau kita ngomong waktu, soalnya saya punya waktu sampai jam 4 sore doang. Iya, baik Bu. Kita akan ngobrol dengan Bu Nani. Kita akan ngobrol dengan Bu Nani siang ini. Dan buat teman-teman yang sudah menghadiri acara Zoom ini, nanti akan ada sesi di mana teman-teman langsung bisa nanya nih ke Bu Nani. Apa sih pertanyaan-pertanyaan teman-teman? Nanti teman-teman bisa siapkan pertanyaan dan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti Olin akan bacakan dan akan dijawab langsung sama Bu Nani. Oke, tanpa berlama-lama lagi Bu, mari kita mulai saja. Pertanyaan yang pertama yang kami pengen tanyakan, mungkin boleh jelaskan dulu Bu, hukum sewa menyewa itu seperti apa sih? Dan apakah ada update peraturan-peraturan terbaru yang perlu diketahui oleh penyewa atau pemilik? Silahkan Bu. Oke. Yang namanya sewa menyewa atau perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 Booker Wetbook adalah bahwa pemilik ya menyediakan tempat atau barang atau ruko atau bangunan ya untuk dinikmati oleh penyewa. Dinikmati ya, bukan dialihkan, bukan dimiliki, hanya dinikmati ya untuk jangka waktu tertentu dengan menerima sejumlah uang. Ya, jadi ada jangka waktu tertentunya dengan menerima sejumlah uang dan pihak pemilik ya kan akan memberikan hak nikmat itu kepada penyewanya. Itu tertera di dalam pasal 1548 jangka waktu tertentu. Kenapa ada jangka waktunya? Kalau tidak ada jangka waktu berarti kita pinjam pakai atau perjanjian sewa menyewa secara by lisan. Nah, untuk penghentian perjanjian sewa menyewa secara by lisan itu nggak semudah itu. Pasti kita ada pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada penyewa. Oh, lu tanggal sekian ya udah selesai. Beda dengan sewa menyewa yang sudah ada deadline-nya. Tanpa pemberitahuan secara otomatis, ya, exactly itu mereka secara otomatis, secara hukum perjanjian sewa itu berakhir, gitu. Nah, sejumlah tertentu, apakah setahun, 2 tahun, harganya, gimana caranya, dan diperjanjikan dari awal. Nah, itu merupakan perjanjian konsursoir, yaitu adanya barang, harga, dan segala sesuatu dinilai dengan sejumlah uang. Itu loh Bu. Ya. Iya. Nah, kalau misalnya ada kerugian, misalnya kalau ada gempa bumi dan lainnya, sudah ada perjanjian antara yaitu force major ya. Nah, itu biasanya force major biasanya pemilik akan mengalami kerugian atas barang miliknya, sedangkan penyewa dia akan kerugian mengenai harganya. Jadi nggak bisa dituntut, oh lu mesti ganti rugi ke saya, nggak bisa. Masing-masing mengalami kerugian masing-masing Bu. Ya, nah kalau yang menyewa di dalam sewa menyewa harus berlaku sebagai bapak yang baik untuk merawat rumah yang disewanya. Andai kata terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa, maka pemilik berhak meminta penggantian. Itu dasar hukumnya jelas di dalam perjanjian sewa menyewa Bu. Tapi kalau misalnya biasanya ya, kalau kita sewa menyewa rumah tertentu, nah penyewa umumnya kadang-kadang kan masukin kayak furniture dan lainnya, ya kan? Nah itu bisa merupakan jaminan dari akhir masa sewa. Andai kata ya penyewa itu lalai, ya tidak menjaga baik atas rumah yang disewanya tersebut Bu. Itu jelas di dalam perjanjian sewa itu tertulis ya. Jangan pikir gue rusakin nih terus bangku dan lain gue bawa pergi, nggak bisa. Dia ada hukumnya ya, bahwa barang
yang diisi oleh yang sewa akan merupakan jaminan dari kepada pemilik ya. Manakala ya kan rumah yang ditempatin itu menjadi kerusakan atau kesengajaan, Bu. Gitu loh. Ya, makanya kadang-kadang kan kita suka masukin ke asuransi lah dan lainnya, Bu. Nah, biasanya perjanjian sewa kita mesti memasukkan adanya kuasa pengosongan, Bu. Kalau nggak ada kuasa pengosongan atau nama satu pasal, maka pemilik akan sulit ya untuk mendapat haknya kembali ya. Mungkin di tahun-tahun biasa kan, kalau hukum Indonesia, kalau nggak ada kuasa pengosongan, pasti polisi atau pihak ketiga, nah memang sewa berakhir, tapi kuasanya ada nggak? Kadang-kadang polisi bilang, iya, benar, nggak ada hitam di atas putih ya, Bu ya. Masukin dalam satu pasal bahwa penyewa memberikan kuasa kepada pemilik untuk mengosongkan sendiri. Segala resiko kehilangan itu di luar tanggung jawab dari pemilik maupun orang yang dikasih kuasa, Bu. Itu wajib mesti ada. Kalau enggak, Ibu tahulah hukum Indonesia mengenai pertanahan ya. Kita punya rumah, ditempatin orang aja, kita usir aja, kita mesti kasih konsinyasi, penggantian. Betul. Penggantian. Susah kan? Betul loh. Iya. Aja sih. Ada pertanyaan. Apakah ada update peraturan terbaru nggak sih, Bu, yang perlu diketahui pihak penyewa atau pemilik? Tidak ada ya, Bu ya. Terus masuk ke pertanyaan. Cuman ada satu hal gini, Bu. Ingat ya, di dalam setiap perjanjian sewa selalu ada klausula bahwa perjanjian sewa menyewa tidak berakhir karena meninggalnya para pihak, akan diteruskan oleh para ahli warisnya. Walau hak sewa itu beralih kepada pemilik baru. Ingat, mesti ada perjanjian antara penjual dengan pembeli baru. Ya, pemilik dengan pembeli baru, apakah dia akan diamortize atau dihitung secara proporsional dan lain-lain, itu di luar dari tanggung jawab pihak penyewa. Nah, kalau penyewaan itu misalnya rumah dan bangunan sedang digadaikan ke bank, boleh nggak disewa? Boleh, sepanjang pemilik meminta izin kepada bank. Itu untuk apa? Karena bank akan melihat kepentingan pihak ketiga, ya kan, untuk eksekusinya. Dia akan melihat lagi kemana nanti penyewaan. Karena kenapa? Di dalam perjanjian sewa itu tidak ada satupun pasal yang boleh mengakhiri perjanjian sewa tersebut sebelum demi hukum, Bu. Gitu. Iya. Oke. Baik. Halo? Langsung ini. Ya, ada pertanyaan nggak? Iya. Terus masuk ke pertanyaan kedua nih, Bu. Tidak jarang pihak yang terlibat merasa keberatan nih, Bu, ketika diwajibkan untuk mengumpulkan data pribadi karena mungkin alasan privasi atau apa. Pertanyaannya itu kenapa sih, Bu, kelengkapan data baik dari pihak penyewa ataupun pemilik itu penting banget dalam sebuah perjanjian sewa menyewa. Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Ini di dalam peraturan undang-undang jabatan notaris ya, Bu ya. Kita wajib sebagai notaris wajib meminta data dari nasabah, yaitu pemilik maupun penyewa. Nggak mungkin dong saya nggak minta, misalnya data sertifikat Daniel, saya minta Agnes. Nggak mungkin, Bu. Pasti tertera di dalam sertifikat itu namanya siapa. Gitu. Mau nggak mau saya tetap minta. Kalau nggak minta datanya, gimana kita bisa mengetik, Bu? Nggak ada data akurat untuk diketik. Nah, sedangkan ya data itu based on-nya itu kita untuk perlindungan kepada para pihak, Bu. Kalau nggak ada data akurat, gimana notaris melakukan pengikatannya, Bu? Nggak mungkin. Gitu. Kita mesti ngecek, benar nggak si A ini pemilik dari rumah Tanjung Priuk. Nggak mungkin rumah Tanjung Priuk milik si A, si ke si B. Nggak mungkin, Bu. Jadi lain subjeknya ya, lain subjek itu lain pemiliknya. Jadi kalau misalnya lain pemiliknya berarti kita fatal pengikatannya. Nah, di samping itu kita minta penyewa punya data. Untuk apa? Kita mau lihat benar nggak yang sewa ini orangnya tinggal di sini atau orang yang lahir di mana. Kalau kita semua terima, Bu, totonya pencuri atau apa kan aneh dong, Bu, nggak bisa. Kita minta data akurat. Gitu loh. Oke. Jadi memang wajib, Bu. Data itu paling penting ya, Bu. Betul, Bu. Soalnya di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan mensyaratkan adanya dokumen kelengkapan dari para pihak. Oke.
Jadi kalau memang nggak bisa memberikan data, kita nggak bisa lanjut ya Bu ya, karena data itu sangat penting. Betul. Baik bagi pihak pemilik ataupun penyewa ya Bu Nani ya. Betul. Nah, bagaimana sih Bu peraturan yang berlaku bagi pihak ketiga? Contoh cicil sewa nih Bu, sebagai pengelola objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa. Kadang kan mungkin pemilik atau penyewa merasa baru gitu loh Bu, untuk melibatkan pihak lain, kan mereka kadang masih bingung ya Bu ya untuk adanya pihak ketiga. Gimana sih Bu pandangannya dari sisi hukum, aman nggak? Atau akan jadi masalah nggak Bu? Kalau pihak ketiga ya, kita sebenarnya isi aja ya pemikirannya. Kalau cicil sewa di sini kan adalah sebagai pihak pengelola ya Bu ya, pihak ketiga yang membiayain, maksud menurunin dana duluan kepada pihak penyewa untuk membayar kepada pemilik, ya kan? Nah, mereka adalah hanya pembiayaan Bu, tapi ya kan tetap aja penyewa bertanggung jawab kepada pemilik, sebaliknya pemilik kepada penyewa. Nah, kalau si cicil sewa mengelola, otomatis kan kita kan pasti kan sejumlah uang yang dikeluarkan pasti kan dapat keuntungan dong Bu, itu wajar. Gitu. Bedanya di mana sekarang saya tanya? Apakah takut double pajak Bu? Dari pihak penyewa atau pemilik? Kalau double pajak sih enggak ya. Di dalam pajak itu biasanya antara penyewa dan pemilik kan udah potong PPh 4 nomor 4 ayat 3 ayat 2 Bu. Itu biasa 10% itu ke owner Bu langsung. Gitu. Iya. Benar ya Bu ya. Mungkin Olin mau ingatkan buat teman-teman, sebentar lagi kan kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi mungkin kalau udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung, bisa langsung masuk ke kolom komentar, nanti Olin bacakan dan akan langsung dijawab dengan Ibu Nani ya Bu ya. Ya boleh. Sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita mau nanya nih ke Bu Nani. Bu Nani kan udah menghadapi banyak klien nih dengan berbagai macam kebutuhan sewa. Pernah nggak sih Bu kejadian lucu apa gitu Bu yang agak atau apa? Terus yang menjadi pelajaran penting nih Bu. Benar Bu. Sebenarnya kadang-kadang ya yang suka anehnya dari pemilik kan, dia beranggapan kenapa sih gue nggak langsung sama penyewa? Kenapa mesti melibatkan pihak ketiga? Sebenarnya pihak dengan adanya cicil sewa ya, pemilik ya mesti merasa aman loh Bu. Iya betul. Saya pernah pribadi ya punya rumah pakai maklar, ya kan? Saya sendiri kena Bu, pakai maklar. Begitu berakhir sewa, ya kan? Penyewa itu mengembalikan kunci kepada saya punya marketing lah ya, marketing untuk sewa lah. Pada saat saya lihat rumah saya hancur dan berantakan. Pada deposito itu kasih saya cuma 10 juta Bu. Saya mau kontak siapa? Penyewa udah kabur. Saya sampai marah sama pihak maklar. Ini kenapa ini terjadi, ya kan? Tapi beda kalau ada cicil sewa, ada pihak ketiga yang memanage adanya perjanjian sewa adanya sewa menyewa tersebut. Enggak-enggaknya walaupun cicil sewa dibayar keuntungan dari uang yang money yang dikeluarkan, enggak-enggaknya ikut bertanggung jawab atas adanya ini gimana Bu kerusakan dan lainnya. Lebih aman ya Bu ya. Lebih aman. Pasti kalau saya lain kali saya mau sewa pasti suruh cicil sewa Bu. Tolong dong Bu. Jadi ada keamanan sebagai pemilik gitu. Saya lebih tertarik ya adanya cicil sewa daripada langsung maklar kepada pemilik dan penyewa Bu. Ya kan kalau maklar kan begitu dikasih komisi oleh pemilik udah selesai. Masih mau tanggung jawab. Paling saya ngomongnya sama pihak penyewa, saya ngomongnya sama pihak pemiliknya, tapi nggak no solusi. Tapi kalau kita libatkan cicil sewa kepada sebagai pihak ketiga, otomatis kan dia di tengah-tengah, dia akan mencari solusi untuk penyelesaian tersebut, Bu. Gitu loh. Iya betul. Jadi kita itu bisa mengambil langkah yang baik untuk pihak pemilik ataupun pihak penyewa ya Bu ya. Cicil sewa ya. Betul. Nah ini udah ada pertanyaan nih Bu yang masuk dari Robi. Saya ingin bertanya, berapakah persentase pihak owner menaikkan harga sewa per tahun ya?
apabila perpanjangan sewa. Adakah undang-undang yang mengatur kenaikan harga sewa atau per tahun? Gimana, Bu? Presentasi Tidak pihak ada, Bu. owner Tidak ada. harga sewa. Itu tergantung pribadi sendiri. Nah, tidak ada kewajiban untuk naik atau turun atau biasa aja, tidak ada. Nggak ada salah satu pasal yang mensyaratkan oh mesti naik tiap tahun sekian, enggak. Itu tergantung pasar. Banyak permintaan dan penawaran, Bu. Ya kan? Kalau satu tempat posisinya bagus ya kan dan jarang ada yang mau menyewakan, otomatis dia punya harga tinggi. Ya, untuk disewanya tinggi. Tapi kalau daerahnya sepi, mau disewa, kamu mau pasang harga tinggi, nggak mungkin ada yang mau sewa. Itu satu, nilai ekonomisnya. Apakah tempat itu misalnya cocok untuk kuliner? Dia mau jual misalnya besi, belum tentu kan ada yang mau di daerah segitu. Jadi hitung lagi lokasi itu ekonomis atau tidak, cocok atau tidak sesuai dengan diinginkan penyewa. Ngerti nggak maksud saya? Kalau misalnya satu tempat baik untuk kuliner, tiba-tiba yang nyewa itu mau jual besi-besi, alat-alat bangunan, dan tentu kan ada yang mau beli, Bu, ya kan? Nah, disitulah kita hitung pasarnya. Ramai-kah untuk menyewa atau tidak? Tapi kalau sepi, bagaimana kamu mau menaikin harganya? Orang pada lari, Bu. Iya, gitu. Ya, jadi nggak ada kewajiban. Jadi nggak ada kewajiban ya, Bu ya. Nggak ada pasalnya, nggak ada. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya nih, Bu, ada dari Ilma. Saya ingin tanya, kalau objek sewanya adalah harta warisan itu bagaimana ya? Apakah ada hal-hal khusus atau treatment tertentu? Silakan, Bu Nani. Nah, kalau misalnya ya barang yang disewa adalah mengenai warisan, mau tak mau mesti ahli warisnya untuk datang tanda tangan. Dan jangan lupa kita mesti wajib adanya keterangan waris. Kalau untuk Islam dibikin oleh kelurahan dan kecamatan atau fatwa waris. Kalau untuk Tionghoa itu dibikin oleh notaris melalui pengacara wasiat di Menteri Kehakiman. Itu wajib ada, Bu, karena kita mau tahu siapa yang berwenang untuk menyewakan. Jangan sampai salah subjek atau kurang adanya ahli waris untuk tanda tangan. Bukannya enak penyewa sewa di tempat itu, jangan-jangan nanti digugat oleh salah satu ahli waris lagi, Bu. Oh, nggak dapat duit nih, katanya gitu, tuh nggak? Yang lain dapat duit gimana nih? Cicil sewa, mas saya mabok. Ya kan, betul nggak? Jadi wajib itu keterangan waris. Jadi ahli warisnya itu wajib hadir ya, Bu ya? Betul. Kalau mereka nggak bisa datang, setidaknya memberikan kuasa kepada ahli waris yang lain untuk datang tanda tangan. Wajib diserahkan keterangan waris itu kepada pihak notaris. Ya, soalnya itu banyak tuh, Bu, yang sering nanya untuk hal itu, Bu. Jadi ini mungkin menjawab ya pertanyaan teman-teman, kenapa sih kalau objek sewanya adalah harta warisan itu, kenapa harus datang, kenapa wajib diberikan datanya? Ya karena itu ya, Bu Nani ya, itu sangat penting ya, Bu ya. Betul. Jangan sampai salah satu dari ahli waris nggak mengetahuinya sedang disewa dan tidak mendapat samannya yang menjadi hak bagian dia, gitu loh. Iya, betul. Nah, ini pertanyaan berikutnya, ini juga banyak banget nih, Bu, yang masih bingung dan banyak yang suka nanya nih, Bu, ke cicil sewa. Mengapa sih kalau unit waris lebih banyak dibutuhkan data-data pemilik? Kenapa penting bagi kita untuk mendapatkan data pasangan pemilik, suami atau istri? Itu kenapa, Bu Nani? Ini ya. Ya. Saya kenapa mewajibkan adanya perjanjian sewa diikut sertakan dengan pasangan berikutnya? Karena gini, di dalam salah satu ya perjanjian kerjasama antara cicil sewa dengan pemilik, ya kan, wajib diketahui oleh pasangan hidupnya. Karena kenapa? Penyewa meminjam ya, Bu ya, memakai uang cicil sewa itu melunasi harga sewa kepada pemilik. Sampai suatu waktu penyewa tidak sanggup membayar kepada cicil sewa, otomatis cicil sewa akan mencari penyewa baru untuk meneruskan sewa menyewa tersebut. Nah, kenapa saya libatkan takutnya pasangan hidup kita tuh nggak tahu, waduh enak lu udah kosong, udah nanti kita sewa pada pihak lain. Nah, kalau si suami atau si istri nggak mau mengerti adanya peraturan perjanjian kerjasama antara cicil sewa dengan dia, ya kan, tanpa diketahui pendamping hidup, dia akan ribut, menjadi keributan di dalam rumah tangga, ya kan? Saling menyalahkan. Gitu. Saya nggak mau. Lebih bagus
pasangan hidup itu tahu. Harus ya, tahu karena ya, Bu, sama-sama menyewakan itu termasuk dari harta gonogini, kecuali dia ada perjanjian kawin, Bu. Saya nggak memaksa. Ya, perjanjian kawin, sertifikat atas nama kamu yang berhak tanda tangan. Si pendamping hidupnya tuh nggak ada ikut campur sama sekali, Bu. Kalau dia ada perjanjian kawin, kalau nggak tetap saya libatkan. Itu saya tidak mau ya, satu hal si istri tidak kasih untuk cicil sewa mencari penyewa baru. Saya tidak mau. Karena pasti cicil sewa akan mengalami kerugian, Bu. Dan di dalam perjanjian kerjasama itu kan ada kuasa, Bu. Nggak mungkin kan sepihak itu memberikan kuasa kepada cicil sewa untuk mencari penyewa baru. Karena kembali lagi, barang yang disewa adalah barang gonogini. Kecuali ada perjanjian kawin. Gitu. Iya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oh, ini ada masuk nih, Bu, dari Stanley. Halo Bu Nani, mungkin pernah dengar kasus pencurian materi rumah mewah di Kedoya, di mana pencuri yang merupakan penyewa membongkar dan membawa lari legal dan sebagainya. Dari pandangan sisi hukum sewa menyewa properti, gimana Bu solusinya atau penyelesaiannya itu gimana sih Bu kalau kasus seperti itu ya Bu Nani? Nah, di dalam deposit untuk perbaikan bangunan dan lainnya. Kalau misal ada pencurian tersebut ya di dalam sewa menyewa, kan saya sudah kembali lagi ke dalam pasal yang saya sebutkan bahwa pemilik hanya menyediakan ya barang dia untuk dinikmati sementara kepada pihak penyewa. Sedangkan penyewa adalah membayar sejumlah uang. Andai kata misalnya dia membongkar, mencuri, tegel dan lain, itu bisa dituntut pidana, Bu. Nggak mungkin lah kita sampai takut, wah nanti tegel kita ini lama-lama orang bisa stres, Bu, ya kan? Pasti kita bisa tuntutnya pidana. Karena itu pencurian ya, Bu ya, termasuk ya. Ke dalam pasal pencurian, ya kan? Nah, fungsinya kadang-kadang saya suka ngomong gini, Bu. Sorry ya, kembali lagi kepada pihak nakelar ya. Untuk jaminan deposit, Bu. Kalau bisa jangan ngepet harganya. Kenapa? Kadang-kadang kita mesti mempertimbangkan kalau misal dia sampai rusak ini rusak itu nggak dibetulin, itu harga untuk pembangunan renovasi itu bukan murah ya Bu ya, gitu. Tapi saya sendiri itu nggak berani ngomong kepada pemilik, takutnya nggak jadi sewa. Iya benar Bu, udah takut duluan. Ya kan, kok notis di bawah, sedangkan pemiliknya ini mau terima gitu loh Bu. Iya benar. Rumah saya sampai habis gitu ya. Akhirnya saya betulin sendiri, rumah itu saya udah betulin, saya jual. Gitu. Itu jarang ya Bu ya, sampai bawa bongkar tegel apa segala. Ya dia udah pasti punya indikasi di dalam sewa itu, kan kita nggak tahu. Kan misalnya kayak jual beli, Bu. Jual beli, kita kan pemilik menjual barangnya, tapi kan dia mesti memperhatikan kepentingan dari pembeli. Jadi jangan penjual menjual segala sesuatu menjual dalam bentuk kucing dalam karung istilahnya. Hukum perlindungan konsumen itu ada. Ya. Pembeli berhak menuntut kembali atas dikembalikan uang tersebut plus dendanya. Ingat itu. Kita melenceng sedikit ya. Nah, kalau kita sewa, kita udah menyewakan. Kalau dia mau ngambil tegel dan lain, ya kita sebagai orang hukum juga kaget ya. Kok ada? Tapi bisa dituntut dengan pidana, namanya pencurian. Ya itu udah masuk pencurian ya Bu ya, seperti kita bisa melaporkan kepada pihak berwajib ya kalau ada tindakan tersebut. Karena kan kita hanya mengasih kenikmatan, bukan untuk dimiliki loh. Kalau kamu mengambil tegel aja itu berarti kamu memiliki barang orang yang bukan milik kamu sendiri gitu loh. Iya betul. Ya. Iya Bu. Semoga itu menjawab ya pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya nih Bu, ada yang nanya lagi. Bu mau tanya, kalau misalnya pemilik tidak mau istrinya tahu kalau dia mempunyai properti tersebut, apakah bisa tetap melaksanakan akad sewa tanpa melibatkan istrinya tersebut? Pertanyaan dari Benedik. Gimana tuh Bu? Bisa. Kalau dia nggak mau istrinya nggak tahu. Bisa. Tapi kita selalu tulis bahwa si A ini melakukan perbuatan hukum tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, dan bertanggung jawab secara pribadi dan menjamin tidak ada tuntutan di kemudian hari. Gitu. Oke. Oh, jadi tetap bisa melaksanakan akad sewa ya Bu ya tanpa melibatkan istri ya? Bisa. Tapi tetap nanti kita mesti kasih satu surat ya bahwa apapun cicil sewa nanti alihkan kepada penyewa baru, ya kan?
yang tanda tangan di dalam perjanjian sewa dan perjanjian kerjasama itu mesti menerima. Itu mesti ditambah 1 kertas ya Bu ya. Jadi kita tetap kan melindungi uang dari cicil sewa yang sudah dikeluarkan Bu. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa, cicil sewa tidak bertanggung jawab ya Bu ya? Betul, tapi tetap meneruskan hak sewa itu dialihkan kepada pihak ketiga. Kita nggak mau tahu. Gitu. Bisa, tapi kita mesti bikin 1 pernyataan lagi dari pihak pemilik kepada cicil sewa. Iya. Ya. Oh jadi tetap bisa ya Bu ya? Bisa. Nggak rasa sudah jam 2.36, kita masih nunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada yang masih mau nanya, kita masih bisa bantu dijawab dengan Bu Nani. Sambil nunggu, Olin mau nanya nih Bu, jika suami sebagai pemilik tiba-tiba meninggal dunia nih Bu, tapi dia belum sempat bikin surat warisan, itu hak waris itu bagaimana Bu? Karena kan dia belum sempat bikin surat warisan. Gini, seseorang meninggal tidak perlu bikin warisan Bu. Secara hukum meninggal itu otomatis nanti dibikin surat keterangan waris yang seperti saya ngomong lagi. Kalau yang Islam jatuhnya kan di lurah camat atau di di pengadilan agama. Kalau jumpa kan di notaris ya Bu. Otomatis kalau si pemilik ya mempunyai surat kawin dengan istrinya, otomatis yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anak. Tapi kalau tanpa bikin surat kawin, berarti pemilik punya ahli waris adalah orang tua dan saudara ke samping, Bu. Oh, jadi kalau belum bikin surat, itu jatuhnya ke orang tua ya, Bu ya? Ya, orang tua dan saudara ke samping. Kalau ibunya atau orang tua udah nggak ada, berarti saudara-saudaranya yang mewaris yang akan menandatangani adanya perjanjian sewa, Bu. Jadi nggak perlu, saya nggak bikin surat nih warisan atau gimana harta kekayaan saya selanjutnya. Itu sudah ada peraturan di dalam hukum Indonesia. Itu dibimbing oleh negara bahwa sudah ditentukan. Kalau Islam mesti ke KUA atau segalanya. Kalau Kristen ya kan ke notaris. Jadi sudah ada peraturan yang mengatur kekayaan seseorang pada saat meninggal. Gitu. Kecuali wasiat. Kecuali wasiat ya Bu ya. Wasiat itu hanya bisa diberikan 1/3 bagian saja dari jumlah aset seseorang meninggal. Ya, jadi dia tidak bisa melanggar hak legitim porsi seseorang atau anak-anaknya atau ahli warisnya. Iya. Jadi kalau misalnya saya nih punya aset misalnya 10 juta. Iya. Saya kasih Stanley misalnya 9 juta. Nah, kalau wasiat itu dijalankan, bisa aja. Namanya wasiat itu mau kasih si A, si B, si C, bisa Bu. Sepanjang ahli waris saya tidak menggugat, maka wasiat itu jalan. Diam-diam secara hukum. Tapi kalau digugat oleh anak saya, berarti wasiat itu akan dipotong, namanya incourting, yaitu wasiat yang bisa dijalankan ada 1/3 bagian saja, yaitu hanya 3 juta saja. Sisanya 7 juta merupakan bagian dari anak saya. Yang wajib dijalankan oleh undang-undang, Bu. Iya. Baik, Bu. Jelas banget sih, Bu. Jelas banget sih jawaban dari Bu Nani. Ini ada yang nanya lagi nih, Bu, dari Muhammad Rudi. Selamat pagi, Ibu. Pertanyaan saya, boleh tidak sewa menyewa ruko tetapi tidak ada legalitasnya? Kira-kira resikonya apa dan bagaimana cara mengantisipasinya? Kalau misalnya tidak ada legalitas, bisa-bisa aja. Kita minta surat keterangan dari lurah camat adanya penguasaan fisik. Ya, penguasaan fisik yang dikeluarkan oleh lurah camat, rekomendasi dari lurah camat ya mengenai riwayat tanah dari lokasi yang disewa ya Bu. Ya, siapa yang berhak di dalam itu? Pasti mereka ada data-data on base-nya ada di dalam lurah camat itu. Nah, keterangan lagi bahwa si A itu loh benar-benar pemiliknya. Itu bisa Bu. Jadi jangan khawatir ketahui pemiliknya siapa ya Bu ya. Jadi jangan main penguasaan fisik, tidak sengketa dan lainnya. Itu wajib kita minta. Ya, jangan pikir kalau nggak ada sertifikat nggak bisa disewa. Oh no, kita selalu cari 1000 jalan menuju ke Roma. Gitu. Oh jadi jawabannya itu walaupun nggak ada legalitas itu tetap bisa, tapi tetap kita harus ada surat entah dari camat. Seperti itu ya Bu ya. Biasanya. Ya, keterangan bahwa penguasaan fisiknya, riwayat tanahnya, pernyataan tidak sengketanya dan lainnya Bu. Gitu. Jadi tetap ya
bagi para pihak yang tidak mempunyai data-data kelengkapan itu bisa diakalin dengan begitu. Tapi nggak ada PBB dong Bu, pasti ada PBB-nya. Jadi mungkin jawaban dari Bu Nani untuk Pak Muhammad bisa, walaupun tidak ada legalitasnya, tapi ya seperti itu, harus ada surat yang menunjukkan kalau ini benar nih pemiliknya ya Bu ya. Betul. Pertanyaan berikutnya nih Bu, ini banyak banget juga yang suka nanya ke kita, pihak cicil sewa. Bagaimana hukumnya jika objek sewa merupakan hak tanggungan, kemudian disita oleh bank? Apakah penyewa harus keluar dari objek sewa? Dan apakah penyewa akan diberi ganti rugi? Bagaimana jika pemilik tidak bisa dihubungi oleh penyewa untuk diminta ganti rugi? Nah, saya pertanyaannya satu ya. Pada saat ya kita sebagai pemilik ya, yang mempunyai KPR langsung dengan pihak bank. Kalau bank memberikan surat kepada penyewa untuk tanda tangan pada saat sewa menyewa itu mau dilakukan, adanya akte pengosongan apabila suatu saat diminta oleh bank, mau tak mau orang itu mesti keluar. Soalnya ya, Ibu mesti perhatikan. Ya, makanya saya selalu bilang, oke, kalau rumah itu kita udah berjalan, terus dia udah gadikan ke bank udah lama, paling kita memberitahukan hal itu kepada bank. Kenapa? Adanya jaminan dari pihak ketiga, yaitu bank, nggak langsung serta-merta mengeluarkan pihak penyewa dari rumah tersebut. Tapi pada saat sewa, bank tahu, bank akan memberikan surat satu untuk ditandatangani oleh penyewa. Andai kata yang pemilik uang prestasi, maka penyewa tidak berhak menuntut apapun kepada bank untuk pengosongan tersebut. Mau tak mau, pengosongan itu wajib dilakukan. Kemudian, kenapa selalu saya tak henti-henti mengatakan bahwa Bu, tolong kita sewa informasi kepada bank. Itu Bu, itu bagus pertanyaannya tuh. Ya. Iya, betul. Soalnya banyak sih yang hal seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Itu yang sering kita was-was ya Bu ya di dalam sewa menyewa. Iya, betul. Pemilik itu uang prestasi Bu. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya sampai pengosongan ya kan, kalau udah ada surat penandatangan dari bank sebelumnya kepada penyewa, otomatis mau tak mau penyewa itu keluar tanpa syarat. Tapi kalau bank tidak memberikan tanda tangan apapun kepada pihak penyewa, maka seenggaknya mereka adalah kasih semacam uang kerohiman lah kepada mereka. Ya bukan mungkin nggak ganti rugi sebesar X duit yang diharapkan dari penyewa. Uang hanya kerohiman, kamu carilah untuk sementara sebulan 2 bulan kamu cari di tempat mana. Semestinya pemilik itu kalau bisa dihubungin dia akan menggantikan kembali uang sisa hak sewa tersebut kepada penyewa, mestinya gitu. Terus ada pertanyaan lanjutannya lagi Bu, apakah PBB wajib dibayar di awal transaksi sewa oleh pemilik? Apabila PBB tidak dibayar oleh pemilik, akankah ada resiko di kemudian hari? Tidak. Cuman gini Bu, tidak. PBB adalah merupakan subjek pajak ya Bu ya, yang merupakan tanggungan dari pemilik yang namanya tertera di sertifikat. Andai kata misalnya resiko nggak dari penyewa untuk jika PBB dari pemilik tidak dibayar? Tidak, cuman mungkin di dalam pengajuan izin usaha mungkin rada ribet ya. Mereka kadang-kadang minta PBB udah dibayar belum segala untuk izin usaha Bu, ya kan? Tapi sepanjang kalau rumah tinggal pemilik mau bayar nggak, kita nggak mau pusing. Mereka akan dikenakan denda pajak dari PBB 48% Bu setiap keterlambatan. Setiap tahun itu loh Bu, nggak ada kewajiban. Jadi tidak wajib ya Bu ya? Tidak, kecuali jual beli ya itu wajib. Tapi kalau sewa tidak. Sewa menyewa tidak wajib ya Bu ya? Ini ada lagi nih Bu yang nanya, seberapa kuat sih Bu akad bawah tangan dibandingkan akad notaris? Oh gini, kalau dibilang kalau di bawah tangan itu kuat, akte notaris tidak laku Bu. Makanya inilah perbedaan kenapa orang banyak pakai akte notaris satu. Ya. Akte atau surat dianggap kebenarannya
yang tidak perlu dibuktikan lagi adalah akte notaris, Bu. Kalau akte notaris tulis hitam, pemerintah anggap itu hitam. Kalau putih, itu dianggap putih. Jadi pembuktian itu tidak perlu diragukan lagi. Jadi akte yang terakurat diterima oleh pemerintah. Itu kenapa kadang-kadang ya terjadi si A si B kayak Nirina Zubir kan, diterima, tetap bisa balik nama. Akte yang terkuat ada akte notaris, Bu. Iya, betul, Bu. Akte notaris yang tidak perlu diragukan lagi. Jadi pemerintah memang memberikan kekuasaan yang tertinggi kepada notaris untuk membuat akte, Bu, kecuali akte kematian, akte lahir yang tidak dibikin oleh notaris. Jadi kalau bisa akte di bawah tangan, ya kan, sah-sah aja. Tapi kalau salah satu pihak tidak mau mengakuinya, itu kita memerlukan pembuktian yang ekstra lagi, Bu, yang wajib diakui oleh para pihak. Itu aja sih, Bu. Dan perlindungan hukumnya juga lebih kuat ya, Bu, ya, kalau pakai kalau di bawah tangan ya, Bu, ya. Ya, betul. Kalau di bawah tangan kan kalau bisa ngontot-ngontotan ya, Bu, ya. Betul, orang lidah tak bertulang ya, Bu, ya. Iya, betul. Jadi memang lebih baik sih pakai notaris ya, Bu, ya. Ini ada yang nanya nih, Bu, pertanyaan berikutnya. Kita masih buka Q&A, mungkin kita 5 menit lagi ya. Kita akan tutup Q&A kita masih nunggu selama 5 menit, mungkin masih ada yang mau nanya, masih bisa bertanya di kolom komentar. Ini ada yang nanya dari Devi Wulandari. Bu, mau tanya, kalau zaman dulu kan ada beberapa orang yang tidak membuat surat kawin, jadi warisan jatuh ke siapa? Ini kayak tadi udah dibahas sedikit ya, Bu, ya? Gini, saya juga suka sih, Bu, ngebahas waris ya. Iya. Kalau rumah itu atas nama suami, Bu. Iya. Kalau suami istri tidak membuat surat kawin, otomatis yang menjadi waris adalah orang tua dan saudara kandung dia. Istri anak tidak mewaris sama sekali, ya, tidak mewaris. Nah, kalau misalnya udah jatuh kepada saudara maupun orang tua, ya kan, yang berhak menandatangan adalah orang tua dan saudara-saudara berikut keturunan. Tapi ingat, jangan berkecil hati. Saya ada beberapa membantu orang ya. Suami istri tidak bikin surat kawin, Bu. Dicecar sama saudaranya, lu nggak bikin surat kawin, itu harta warisnya jatuh kepada kita. Sekali, 2 kali, 3 kali, terus dirongrongkan. Terakhir saya bilang, mana surat kamu? Sini gue bikin surat kawin. Hah? Masih bisa? Suami saya udah meninggal. Bisa sini. Saya pakai jalur, ya kan? Akhirnya saya bikinin bahwa si yang hidup lama menikah dengan almarhum dengan penetapan. Jadi tetap dianggap sah dan akhirnya dia mewaris, tapi melalui jalan yang panjang ya, Bu, ya. Nggak segampang yang dipikirkan, Bu. Bertahap kita lakukan gitu. Jadi poinnya itu kalau walaupun selama tidak ada surat nikah, Bu, dia tidak bisa menuntut apapun ya, baik secara istri, anak itu tidak bisa ya, Bu, ya. Kecuali sertifikat itu atas nama istri. Tanpa surat kawin pun si anak-anak mewaris, Bu. Kecuali suaminya, suami tidak mewaris. Ya. Harta atas nama suami tetap yang menjadi warisan adalah anak-anaknya. Kenapa? Secara hukum anak mengakui berkaitan hubungan darah langsung dengan ibunya. Dia akuin oleh undang-undang, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak harta istri, suami nggak ada, atau semua suami membeli rumah aset atas nama istri, ya kan? Ya kalau nggak mau bikin surat kawin nggak apa-apa, toh anak-anak tetap mewaris, Bu. Kecuali yang kita takutkan adalah sertifikat atas nama suami yang tidak dibikin surat kawin dengan istrinya. Itu akan jatuh ke orang tua atau saudara suami itu ya, Bu, ya, kalau belum ada surat kawinnya ya, Bu, ya. Kalau sertifikat atas nama istrinya nggak masalah, karena anak-anak mengenal hukum dengan si ibu, ya. Makanya kenapa setiap kita mau buka bank, kartu kredit, ibu kandungnya siapa? Nama ibu kandung. Nah, itu nggak ada mana nama bapak kandung, nggak ada tuh, Bu. Gitu. Nah. Iya. Jadi ya itu penting sih, Bu, sebenarnya surat kawin ya, Bu, ya. Betul. Kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan, mungkin masih ada yang mau tanya, ada yang kurang jelas. Kita masih nunggu ya, Bu, ya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih, mungkin ada yang masih nanya kayak gimana sih hukum-hukum sewa menyewa properti di Indonesia. Kita masih kasih waktu sebentar lagi. Mungkin ada yang mau nanya. Sebentar, Bu. Coba Olin lihat.
Oke. Saya mau selingin dikit ya Bu ya. Ya, boleh Bu, silahkan. Yang kemarin masalah yang notaris itu, Iya. mereview bahwa berhubung karena pihak ketiga adalah cicil sewa, dia tidak terkait dengan, mungkin ya secara ini kan kita orang tengah yang melibatkan ada pembiayaan ya Bu ya. Tapi kenapa cicil sewa tidak bikin langsung antara penyewa dengan pengikatan penyewa dengan cicil sewa? Karena kalau cicil sewa dengan penyewa kan kita kenakan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Bu. Tapi ingat, di dalam perjanjian kerjasama ya, pajak yang akan dipotong oleh penyewa mengenai sewa menyewa adalah pajak final terkait dengan PPh 4 ayat 2, yaitu sekali ditarik Bu. Jadi tidak ada double pajak ya. Jangan sampai pemilik itu ketakutan. Tidak. Saya udah tanya sama Dinas Pajak bahwa itu adalah pajak sekali ditarik. Sekali ditarik aja adalah PPh final pasal 4 ayat 2. Saya kemarin baru dari konsultan pajak Bu. Tidak ada double pajak. Yang seperti yang kemarin orang ngomong itu nggak ada Bu. Benar kita PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Baik. Itu udah benar. Gitu. Saya nanya lagi Bu kepada orang pajak. Oh, langsung kepada orang pajak ya Bu ya, jadi akurat. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita ya Bu Nani ya, karena waktu juga sudah jam 2.52. Pertanyaan terakhir dari Resti, bagaimana jika luas objek sewa terdapat perbedaan antara di lapangan dan di sertifikat? Misalnya luas tanah satu rumah 100 meter, tapi di sertifikat hanya 60 meter. Data apa saja yang diperlukan Bu? Dan bagaimana jika pemilik hanya mau memberikan sertifikat yang 60 meter itu aja Bu, yang 100 meternya dia nggak bisa berikan. Itu gimana ya Bu ya? Nah, pernah nggak minta pengukuran ulang atau pengembalian data Bu? Itu alangkah baiknya pemilik ya. Nih, saya untuk membocorkan rahasia aja ya. Alangkah baiknya kalau misal dikuasai fisik secara sekian lama, misalnya hanya punya sertifikat 60 meter, penguasaan fisik dilakukan oleh pemilik dari tahun ke tahun yang sekian lama, bisa mengajukan ya kepada lurah dan camat penguasaan fisik yang sekian itu namanya PM1 ya, PM1 nanti kita ajukan kepada BPN untuk dihitung pengembalian data dengan konsekuensi yaitu kita bayar pajak BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah, didukung adanya PM1 Bu, kayak misal riwayat tanah, terus pernyataan tidak sengketa, penguasaan fisik dan lainnya. Ditambah lagi PBB. Nah, oleh BPN akan meninjau ulang lagi berapa luas tanah yang sebenarnya. Nah, pemilik bisa mengajukan sisa dari mungkin 100 meter, 40 meter kemudian itu ya, untuk dijadikan sertifikat tambahannya Bu. Kalau misalnya pemilik hanya mau kasih 60 meter aja sesuai sertifikat itu, otomatis di dalam sewa menyewa itu kita tulis 60 meter Bu, nggak mungkin saya tulis 100 meter. Iya, harus sesuai ya Bu ya dengan data sertifikat. Enggaknya biaya sewa ya pasti sesuai dengan 60 meter itu Bu, nggak mungkin kan kita mengakui kelebihan dari tanah itu. Langkah baiknya dibetulin atau dimohon hak baru. Sisanya 40 meter tersebut yang tadi saya ajukan bahwa itu penguasaan fisik, riwayat tanah, pernyataan tidak sengketa, rekomendasi pensertifikatan. Coba ajukan ke BPN untuk pengembalian batas. Ya, jadi yang pasti kita tetap pakai yang sesuai dengan sertifikat ya Bu ya, yang 60 meter itu ya. Betul. Iya. Jelas ya, mungkin itu bisa menjawab coba diajukan apa pensertifikatan tambahannya tuh Bu. Oh iya, yang sertifikat tambahan itu yang 40 meternya itu ya Bu ya. Sayang loh, ya kan? Iya, apalagi betul. Kalau tanah itu udah dikuasain sekian lama ya, PP 24 kan menjelaskan bahwa tanah yang sudah dikuasain 5 tahun berturut-turut bisa diajukan pensertifikatannya. Iya. Ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lainnya, sekali lagi mungkin bisa tanya di kolom komentar. Kita sambil ngobrol sama Bu Nani, ada yang nanya nih Bu, sejauh ini dari yang saya lihat, sering ada beberapa pemilik yang tidak mewajibkan deposit kepada penyewa dan tidak membuat list inventorinya juga. Yang dianjurkan sebaiknya gimana ya Bu ya? Dan terima kasih.
Gimana tuh, Bu? Kalau saya sih menyarankan deposit itu wajib, Bu. Karena harus ya, Bu ya. Harus. Ya. Malah saya minta sarankan lebih besar ya. Karena kenapa? Takutnya ada kerusakan yang setelah akhir sewa penyewa itu kabur. Saya pribadi ngalamin yang saya cerita tuh, Bu. Jadi kunci dititipin oleh maklar. Maklar aja sibuk nggak sempat lihat. Rumah saya tuh hancur, ya kan? Deposit hanya 10 juta. Akhirnya apa? Saya kesel, ya kan? Rumah itu saya jual. Karena ya saya pikir saya udah males gitu loh. Nah, maksud saya di sini adalah mendingan minta deposit yang agak gede, ya kan? Dan inventaris itu wajib. Jangan sampai kamu punya barang apa, kita nggak masukin, tahu-taunya barang itu hilang. Karena barang yang kita nggak inventaris, ya kan, hilang, itu di luar tanggung jawab kita. Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak masukkan di dalam akte, Bu. Kalau akte itu hilang, kita bisa tutup dia pencurian loh, Bu. Iya, betul. Gitu. Soalnya takutnya kan nilai kerusakan itu lebih besar ya, Bu ya, dengan jumlah deposit yang ditaruh di dalam. Oh, betul. Apalagi kan kalau rumah pihak pemilik ya, Bu ya. Apalagi kalau rumah yang disewa itu punya telepon, Bu. Itu resikonya lebih gede lagi tuh, Bu. Ya kan kita mesti ke Telkom untuk diedit sekian aja ya biayanya tuh, kalau udah sekian melewati batas tolong diputusin atau ya, aduh itu repot banget, Bu, beneran. Gitu. Ya kan lebih bagus besar lah. Iya, soalnya kan memang ada beberapa pemilik ya, Bu ya, yang belakangan ini kita juga sering mengalami sih, Bu, beberapa pemilik tempat dia tidak mewajibkan deposit nih, Bu. Tapi kami dari cicil sewa itu tetap meminta deposit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nanti ketika terjadi prestasi. Betul, kalau nggak kasih deposit nanti cicil sewa masih tuh pusing, Bu. Saya masalah ini, Bu. Kita mau cari duit sama siapa, Bu, untuk mengganti. Gitu. Iya, betul, Bu. Tetap kita wajib minta deposit, walaupun pemilik tidak mensyaratkan ya, tapi seenggaknya kita yang mensyaratkan lah, Bu. Iya, soalnya memang ada beberapa kasus juga sih, Bu. Kemarin itu ada penyewa yang kenapa kita harus kasih deposit, sedangkan si pemiliknya aja itu tidak minta deposit ke kita. Kenapa cicil sewa mewajibkan ada deposit? Itu sempat sih, Bu, yang kendala-kendala yang kita sering alami. Karena penyewa berpikir, oh ya udah pemilik kan nggak minta, kenapa harus cicil sewa minta? Seperti itu. Padahal kan deposit kan langsung kan ya, Bu ya, diberikan kepada pemilik. Betul. Seperti itu sih, Bu. Ya, untuk menjamin kalau misalnya pihak penyewa tidak membayar kewajibannya, misalnya IPK, air, dan lainnya, ya kan? Kalau misalnya dia nggak kasih deposit, kita mesti cari sama siapa? Mau tak mau, kalau pemilik mau kasih deposit, Bu, kita mesti bikin satu surat bahwa pemilik tidak meminta deposit andai kata sampai kewajiban dari pihak penyewa tidak dipenuhi, secara risiko di luar tanggung jawab kita. Jangan cari kita. Tapi pusing juga, Bu. Namanya cicil sewa ya, Bu ya. Iya. Orang tengah. Andai kata berjalan waktu, dia tidak kasih deposit, terus macet. Mau nggak mau kan penyewa baru lagi kan akan meneruskan. Nah, itu kan nanti cicil sewa yang menanggung kan. Kita mesti lihat ke sananya lagi kan. Mau nggak mau kita gitu. Itu banyak sih, Bu. Beberapa kali terjadi sih, Bu, hal seperti itu. Jangan Iya, semoga bisa dimengerti ya kenapa deposit itu penting sekali. Apalagi itu juga pernah kejadian terjadi langsung sama Bu Nani ya, Bu ya? Tempat pribadi Bu Nani ya? Betul, betul, Bu. Kalau mau fotonya saya bisa kasih, Bu. Hancur rumah saya tahu. Iya. Terus abis itu, Bu, gimana penyelesaiannya? Ya udah. Malah dia minta saya pulangin deposit dia, saya nggak mau kasih. Kenapa? Saya bilang itu deposit itu adalah hak saya, karena kamu merusaknya barang-barang saya. Tapi kayak lemari apa saya kan sebenarnya kan seperti kan rumah udah ada lemari, AC aja hilang, pompa hilang, lemari hilang, hordeng hilang. Gue kayak dicuri loh, tau nggak? Galakan yang sewa. Kecil-kecil ya, Bu ya, hilang. Cara tuh, Bu, untuk somasi dia. Sampai sekarang berlanjut, Bu. Saya malah nuntut 100 juta. Padahal depositnya cuma 10 juta. Dan sudah dibayarkan, Bu? Belum. Sekarang masih berperkara. Deposit 10 juta, saya panggil pengacara habis 50 juta, Bu. Capek nggak? Capek.
Iya, iya. Nah, makanya buat teman-teman tahu pentingnya deposit itu apa sih, itu penting banget sih, dan itu juga penting buat kita sebagai pihak ketiga ya Bu ya, sebagai pihak yang antara penyewa dan pemilik nih, gitu. Jadi itu dana cadangan untuk sewaktu-waktu digunakan ya apabila penyewa itu lalai dan tidak mau membayar, gitu Bu. Nah, kalau kita ada ambil dia punya deposit, dia mau kabur kemana kan dia pikir, oh iya duit saya masih ada di dalam pemilik, dia akan datang lagi untuk menagih gitu loh. Iya betul. Apalagi tadi yang Bu Nani bilang ya, lebih baik kalau depositnya memang agak besar. Betul. Jadi betul. Pihak penyewa pun merasa kan kayak masih ada ini nih Bu di dalam ya. Betul. Nggak bisa main kalau ini gitu aja nggak bisa. Dia akan nagih kembali. Kembali dong uang gua ya kan. Itu lebih secure buat kita lah Bu. Cuma biasanya kita masih bahas deposit nih Bu, karena agak menarik ya Bu ya. Itu pernah nggak sih Bu kalau tiba-tiba udah jatuh tempo terus udah selesai si pemiliknya nih Bu yang susah untuk mengembalikan deposit? Nah, itu ada kasus nggak sih Bu? Kasus itu jarang terjadi ya Bu ya. Mungkin ada 1-2 ya. Tapi kembali lagi kalau andai kata misalnya nih dia deposit dia tidak mau balikin, kan seenggaknya kan kunci itu atau cicil sewa kan sebagai pihak ketiga kan yang menagih. Iya. Gitu. Ya kan fungsi dari orang tengah kan. Tapi umumnya sih dibayar ya, nggak mungkin nggak dibayar Bu. Malu lah. Nggak mungkin ya Bu. Iya, benar Bu. Mungkin ada clue-clue dari Bu Nani yang mempermudah untuk hukum sewa menyewa properti di Indonesia yang bisa dibagikan ke teman-teman sambil kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan nih Bu. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Bu Nani apa? Kalau menurut saya ya, kita berjalan sesuai dengan hukum saja. Misalnya kalau ya kembali lagi ya yang saya bilang, kalau barang sebagai jaminan bank, otomatis mau nggak mau kita mesti minta izin kepada bank. Apapun yang terjadi di muka, kalau bank mensyaratkan, oh boleh lu sewakan, tapi penyewa mesti tanda tangan satu surat pengosongan dan lainnya, mendingan jangan diambil. Karena kenapa? Takutnya pemilik uang prestasi bank akan eksekusi. Tapi kalau kita tidak memberitahuan kepada bank, kita salah juga Bu. Kenapa? Karena bank itu sementara sekarang menjadi milik bank yang wajib diberitahukan. Karena di dalam perjanjian kredit selalu ditulis bahwa pihak pemilik atau debitur tidak boleh menyewakan, menggadaikan, menjual dalam bentuk apapun kepada pihak lain. Jangan sampai kita disalahin menjadi kasus pidana Bu, karena namanya penggelapan. Itu yang terpenting saya. Ya kita mesti melihat apakah kondisi dalam penyewaan tersebut bersih, yaitu tanpa adanya ikatan HT, hak tanggungan. Kalau benar bagus ya thanks God. Tapi kalau dia dalam masih bentuk pinjaman, kita mesti lebih waspada ya Bu ya. Jangan sampai pihak bank minta pengosongan, itu aja sih. Tapi mesti terbuka antara pemilik dengan pihak kita. Ya, seenggaknya diberitahukan kepada bank. Syukur-syukur bank tidak mensyaratkan adanya tanda tangan dari penyewa. Itu untuk pengosongan. Iya. Ya. Ini kalau enggak, kalau kejadian kasihan cicil sewanya Bu. Iya Bu, benar. Sebagai pihak tengah nih ya Bu ya. Tuh, untung kagak, malah nanti uang hilang gitu loh. Iya, betul Bu. Baik, nah ini ada pertanyaan lagi nih Bu yang masuk dari Mail. Bu bisa jelasin apa keuntungan atau sisi keamanan dari sisi pemilik dengan adanya pihak ketiga di dalam akta sewa menyewa cicil sewa? Nah, kembali lagi saya akan tegaskan lagi bahwa di dalam keikatan dari pihak ketiga adalah jaminan ya Bu ya. Satu, jaminan tanah dan bangunan itu disewa terus oleh pihak lain. Walaupun penyewa pertama mungkin uang prestasi. Jadi uang prestasi, nah di dalam jangka waktu kekosongan itu kan cicil sewa kan tidak minta, oh 3 bulan saya kosong. Pemilik kembalikan 3 bulan itu dong. Kan tetap berjalannya waktu itu sampai misalnya kalau cicil sewa nggak bisa mendapat penyewa baru, otomatis kan jangka waktu sewa itu berakhir ya Bu ya. Itu resiko dari pihak cicil sewa. Keuntungan kedua, bahwa cicil sewa akan menjamin loh, misalnya nih andai kata nih penyewanya nakal atau apa ya kan,
maka akan dibantu penyelesaian secara hukum oleh cicil sewa. Betul nggak, Bu? Misalnya nih, kalau dia ada narkoba atau apa, nggak mungkin cicil sewa, saya nggak mau tahu, saya nggak mau tahu. Otomatis cicil sewa akan membantu, ya kan? Melihat dari penyewaan ini bagaimana berjalannya. Ketiga, andai kata misalnya penyewaan itu tidak berjalan lancar, ya pengosongan itu susah dan lainnya, cicil sewa akan membantu mengosongkan. Betul kan, Bu? Seenggaknya melibatkan pihak ketiga. Iya. Yang keempat, kalau terjadinya rumah itu rusak dan lainnya, secara otomatis pihak pemilik yang dikasih deposit akan membetulkan. Seenggak-enggaknya ada backing lah dari pihak cicil sewa akan mengeback pemilik untuk membetulkan tersebut. Karena di dalam perjanjian kerjasama ada ditulis dalam waktu 14 hari apabila ya pemilik memberitahukan kepada penyewa untuk dibetulkan dan penyewa tidak membetulkan, maka penyewa memberikan kuasa kepada pihak pemilik untuk membetulkan sendiri dengan memotong deposit tersebut. Deposit, iya. Jadi ada banyak fungsinya ya, Bu ya. Gitu. Iya. Terima kasih, Bu, udah menjawab. Terus ini ada pertanyaan berikut lagi nih, Bu. Ya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bu Nani, saya sering dengar bahwa properti itu kadang memiliki fungsi khusus. Misalkan ada properti yang hanya boleh digunakan untuk hunian dan tidak boleh digunakan untuk usaha. Begitu pula sebaiknya. Penjelasannya seperti gimana ya, Bu? Dan bagaimana sanksinya jika tidak digunakan sesuai fungsinya? Izinnya dicabut, Bu. Oh, izinnya dicabut ya, Bu ya? Pasti izinnya dicabut ya. Pernah nggak seseorang mendengar bahwa saya punya ruko, ya? Karena kenapa? Sekarang setiap badan usaha, PT, CV dan lain akan menyewa ruko itu dan dengan berharap bahwa saya sewa ruko ini dan mendapat izin lokasi, izin usaha, ya kan, dan lainnya. Kalau zonasi itu misalnya ungu ya untuk komersial, tiba-tiba disewa tanah itu untuk pom bensin yang nggak masuk, pasti izinnya nggak keluar. Alangkah baiknya kalau pemilik atau dan lainnya itu lebih bagus ya untuk tanah kosong diminta zonasinya. Jadi sesuai dengan pihak penyewa yang bisa menggunakan manfaat dari tanah tersebut, Bu. Banyak orang sewa terus terakhir nggak bisa dipakai. Ada beberapa dari kita punya MRT ya, udah sewa, totalnya Bu, fungsi ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa saya jadikan untuk toko material. Ternyata mesti usaha bengkel, makanan dan lain. Akhirnya dioper sewa kepada pihak lain. Gitu. Ya. Soalnya banyak ya, Bu ya. Biasanya kan orang sewa itu sebenarnya perumahan yang nggak boleh dijadikan kantor, tempat usaha. Tapi tiba-tiba disewa sama penyewa, dia tetap jadikan kantor, cuma agak tersembunyi nih, Bu. Nggak pakai plang, nggak pakai apa. Nggak boleh tuh, Bu. Makanya kan setiap kan di dalam akte sewa saya kan, Bu, selalu ditanyakan bahwa fungsi dari sewa menyewa itu digunakan untuk apa tujuannya? Rumah tinggal kah, kantor kah, atau gudang kah, dan lainnya. Oke, usaha apa? Saya kan nanyakan selalu, Bu, usaha apa? Jadi kita nggak mau melenceng. Jangan sampai pemilik menuntut cicil sewa. Karena sebagai pihak ketiga yang menjamin loh adanya tetap penyewaan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pemilik maunya dipakai untuk apa. Gitu. Tetap saya tulis. Jadi kalau memang tidak sesuai, kita punya hak ya, Bu ya, untuk menuntut. Karena tidak sesuai ya, Bu ya. Betul. Nah, saya mau tambahkan satu hal ya. Silakan, Bu. Di dalam perjanjian sewa menyewa selalu ada tambah klausula bahwa pihak kedua menjamin kepada pemilik ya, yang pertama bahwa dia akan mempergunakan tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan fungsi kegunaannya dan tidak melanggar dari undang-undang undang-undang NKRI. Andai kata terjadi, Bu, ya kan, maka perjanjian sewa menyewa itu batal demi hukum. Kemana uang cicil sewa tersebut? Ingat, mungkin sewa menyewa itu batal dengan si A itu penyewa, tapi tidak membatalkan hubungan hukum antara cicil sewa dengan pemilik. Kemudian batal-batal itu matilah uang cicil sewa, kan, Bu? Setidak-tidaknya cicil sewa akan mencari penyewa baru yang sesuai. Itu satu. Kedua, selalu saya tambahkan bahwa
pihak kedua atau penyewa menjamin bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak boleh dipolis lain. Selalu kan Bu, selalu saya ngomong gitu. Kenapa? Kalau penyewa itu berbuat tindak pidana, mungkin ya dia tidak melakukan tindak pidana. Sampai kalau dia pergi, anak buahnya nakal atau gimana, narkoba di dalam, kan kita nggak tahu, tertangkap tangan. Nah, kalau tidak cepat diselesaikan oleh penyewa, mau tak mau itu kan ruko jadi polis land. Dengan dilakukan polis land, otomatis pemilik tidak bisa mempergunakan ruko tersebut karena sudah merupakan polis land dari kepolisian. Ya. Nah, ruko itu akan dipakai setelah seseorang itu dijatuhi hukuman itu bebas. Ya, itu satu. Nah, pencabutan polis land itu akan dilakukan oleh polisi yang memblokir tanah tersebut, yang meletakkan sita. Ya, jadi nggak main-main itu. Makanya selalu saya wanti-wanti dalam sewa itu jangan sampai di polis lain, jangan sampai, karena kenapa? Polisi si A itu yang menetapkan sita, mau nggak mau A itu yang mesti mencabut, tidak bisa orang lain, Bu. Kalau orang itu masih hidup. Iya, benar. Nah, selalu saya wanti-wanti selesaikan secara cepat di kantor kepolisian kalau terjadi sesuatu. Karena kalau sampai polis lain udah repot ya Bu ya. Nah begitu juga force major ya. Kenapa selalu saya bilang keadaan di luar kehendak manusia. Kalau bisa ya keadaan force major itu terjadi seminimal, andai kata tidak ada pemberitahuan, maka dianggap itu kerugian yang menjadi tanggung jawab dari penyewa. Itu hukum force major itu ada tuh, Bu. Mesti diberitahukan kepada pemilik. Gitu. Iya. Ya. Makanya selalu kalau akad kan Bu Nani selalu jelasin tuh ya tentang force major ya. Jadi jangan sampai ada salah paham. Betul, betul. Itu yang selalu wanti-wanti di dalam perjanjian sewa, itu aja yang sering ngejelimet, Bu. Iya. Nah, termasuk asuransi ya, Bu ya. Saya utamakan asuransi kebakaran. Saya pernah kejadian ya, waktu itu pengikatan sewa di tangan saya. Waktu itu juga Century yang ikat si Morel. Iya. Terjadi kebakaran, rumah itu disewa oleh orang China. Nah, ternyata rumah itu buat main judi, Bu. Main judi, entah gimana, mungkin mereka nakal listrik ya. Apa sih, curi listrik ya? Ya, dimainin listriknya. Membuat kebakaran. Kebakaran konslet. Dia selalu bilang gini, ini konslet dari AC. Saya bilang seumur hidup saya dari kecil sampai gede saya nggak pernah melihat ada konslet dari AC yang menyebabkan kebakaran, kecuali curi listrik, betul nggak? Nggak mungkin saya bilang gitu, bisa kebakaran sampai habis, Bu. Untungnya pemilik ya mau bertanggung jawab loh untuk merenovasi. Nah, pihak penyewa malah mau menuntut alasan saya untung nggak mati di dalam pada saat saya mandi nih. Kalau sampai saya mati gimana? Yang mau menuntut 1 tahun lagi setelah pemilik untuk renovasi. Saya nggak kasih. Saya bilang, hak apa kamu bisa menuntut begitu? Kita nggak menuntutnya, udah bagus tuh. Di dalam perjanjian saya menyewa saya tertulis begitu, bahwa kebakaran terjadi di dalam masih di tangan penyewa, ada tanggung jawab penyewa untuk membetulkan, saya begitu kan. Iya. Cina begini-begini sama kamu, kalau di Cina gini kamu pulang, saya gitu. Kemudian untuk lihat sewa tersebut, kamu pulang aja, saya bilang. Akhirnya dia ngotot, akhirnya dia nggak bisa ngelak, akhirnya dia diem, terus keluar dari rumah itu, akhirnya direnovasi. Selalu saya sarankan tuh, tolong dijaga, jangan sampai kebakaran. Kenapa? Di dalam selalu perjanjian sewa menyewa ada kata-kata ya, bahwa penyewa mesti berlaku sebagai bapak pemilik atas tanah dan bangunan tersebut, walaupun kepemilikan secara hukum itu tidak ada. Dia hanya meminjam untuk dinikmati kepada pihak ketiga atau penyewa. Itu, Bu. Fungsinya menjaga dan menjaga itu. Tanggung jawab juga lah ya, Bu ya. Harus punya tanggung jawab ya. Ya, betul. Memang betul. Memang sih, Bu. Kalau kadang-kadang saya tanya sama makar, enakan kamu jalanin sewa menyewa atau jual beli? Enakan jual beli lah, gue nggak pusing daripada sewa menyewa. Lebih ngejelimet seperti itu kan, Bu. Nah, selalu saya sarankan jadilah bapak yang baik sebagai tuan rumah, milikilah rumah itu seperti kamu menyewa barang orang seperti milik sendiri, gitu. Betul. Ada pertanyaan
Semoga itu bisa menjawab ya pertanyaan yang tadi. Pertanyaan berikutnya ada lagi nih Bu. Inilah Bu, kalau orang sewa ya minta koordinasi lah untuk apa ya, berlaku baiklah, mempergunakan barang-barang yang dia sewa itu dengan sebaik mungkin lah. Jangan pemilik sendiri asal dihantam promo dirusak apa, jangan. Gitu. Karena kan biar bagaimana kan itu statusnya pinjem ya Bu ya. Oh, pinjam. Jadi kalau bisa dikembalikan ya dalam kondisi bagaimana dia pinjem ya Bu ya. Betul. Tapi kembali lagi pada manusianya sih Bu. Kembali lagi pada manusia sendiri, ya kan. Oke, mau nanya apa lagi? Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu, bagaimana jika pemilik memberikan kopi sertifikat yang tidak ada hak tanggungannya? Tapi pada saat akad, ternyata pemilik tidak bisa bawa sertifikat aslinya karena sedang ditanggungkan di bank. Apakah akad sewanya akan batal atau bisa tetap berjalan? Gini ya, pada saat ya, nanti nanti adanya hukum pembuktian Bu ya. Pada saat seorang notaris menerima ya, sertifikat yang sedang dihak tanggungan kepada bank atau dipinjam kepada bank, saya menerima apa adanya tanpa adanya hipotek. Saya nggak tahu. Itu sah-sah aja. Suatu saat misalnya ada komplainan dari bank, si pemilik uang prestasi, nanti kembali lagi pihak notaris yang akan ditarik sebagai saksi, Bu. Makanya kenapa orang pakai notaris? Notaris akan dijadikan saksi adanya terjadian pengikatan sewa menyewa itu terjadi gimana? Apakah Bu Nani tahu pada saat sewa menyewa itu bahwa tanah yang sedang dijamin? Saya pasti ngomong nggak ada, karena kenapa? Fotokopi sertifikat itu adalah tanpa hak tanggungan. Ya, tanpa hak tanggungan. Jadi selalu saya di dalam akhir akte saya selalu tulis bahwa para pihak memberikan keterangan yang sebenarnya dan membebaskan notas segala dari tuntutan. Karena kenapa? Who's know? Ini dalam di hipotek nggak ada yang tahu Bu. Demikian juga dengan warisan. Si ibu meninggalkan 5 anak, tapi yang datang kepada notaris 3 orang. Apakah notaris bisa tahu bahwa warisan dari ibu ini jatuhnya kepada 5 anak? Nggak ada yang tahu Bu. Kita bukan dewa, bukan orang pintar. Ya kan? Kembali lagi kepada orangnya, akan dilakukan pembuktian secara hukum apakah notaris itu tahu atau tidak adanya hipotek dari bank itu sendiri. Gitu. Lalu juga ada kata-kata bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dijadikan jaminan apa-apa, selalu kita sebut. Selalu mengingatkan, andai kata hipotek nggak apa-apa, tapi kasih tahu ke bank, karena kenapa? Milik itu adalah milik bank. Iya. Ya kan, karena bank memberikan kamu samani itu untuk kamu pakai loh. Seenggaknya 3/4 itu adalah milik bank walaupun secara fisik kamu kuasain. Iya, betul. Ya kan? Jadi kembali lagi manusianya lagi, Bu. Manusia jujur atau tidak. Gitu. Jadi kita tetap kalau ditanya secara hukum, saya pasti bilang bahwa ini saya nggak tahu adanya hipotek. Gitu, Bu. Kembali lagi kepada pembuktian yang kita peroleh data-data tersebut. Makanya selalu kan di dalam perjanjian kerjasama bahwa pemilik memberikan data yang akurat, apa-apa segala kan, nah, kita bebas dari di situ. Ya. Terus pertanyaan lanjutannya nih Bu, banyak pemilik yang memiliki kekhawatiran tentang apakah legalitas yang akan diberikan ke cicil sewa ini bisa disalahgunakan nggak sih? Dalam hal ini pemilik jadi khawatir Bu, jika fotokopian yang diberikan tersebut seperti pada saat pengalihan atau jual beli, itu gimana sih Bu cara mengatasinya? Gini ya, mungkin kekhawatiran dari pihak pemilik itu sah-sah aja Bu ya. Tapi ingat bahwa nggak mungkin seorang notaris akan melakukan jual beli atau dengan akte yang berbeda hanya menerima fotokopi sertifikat. Sedangkan pengecekan sertifikat itu mesti asli Bu, nggak mungkin fotokopi. Nggak bisa dilaksanakan ya. Jadi pemilik nggak perlu khawatir disalahgunakan oleh cicil sewa, nggak mungkin. Siapa sih yang mau menerima gua gadaikan rumah atau tanah bangunan milik pemilik dengan fotokopi Bu? Ya nggak mungkin lah. Akhirnya Bapak Ibu tanda tangan, bolehlah curiga kepada pemilik atau cicil sewa dialihkan. Kita terima fotokopi kok, gimana mau dibalik nama? Ya kan? Sorry ya, saya minta maaf. Itu berarti kekhawatiran yang berlebihan, nggak boleh.
Atau mungkin kan biasanya ada yang penyewa itu kayak nanti aja deh pada saat akad deh baru saya bawa, saya kasih lihat ke notarisnya. Tapi saya nggak mau difoto nih sertifikatnya. Bisa lah. Notaris kan setiap setahun 2 kali notaris akan diperiksa, Bu. Setiap nota yang ditandatangan para pihak, saya mesti ada dokumen pendukungnya. Iya, betul. Kalau nggak ada sih gimana ikatnya? Jangan-jangan nanti salah ikat rumah orang lain lagi yang saya ikat. Ya nggak mungkin, Bu. Karena kan selalu ada kata-kata bahwa para penghadap telah memberikan data-data kepada pihak notaris dan lainnya. Ada kata-kata itu selalu. Kalau misalnya nasabah tidak mempercayai notaris lagi, ya mau solusi apa lagi yang ikat, Bu? Nggak mungkin. Betul. Ya. Karena memang kendala kita sering terjadi seperti itu sih, Bu. Dia takut untuk memberikan sertifikatnya, jadinya jadi kendala besar buat kita. Kita minta fotokopi, kita nggak minta asli. Ya. Dan fotokopi kan juga nggak mungkin dijadiin apa-apa ya, Bu ya? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Untuk pengecekan sertifikatnya kita butuh asli kok. Iya. Bu, ya nggak bisa dialihkan dalam bentuk apapun. Itu satu. Kedua, kalau kita sampai, aduh berapa sih yang kita mau alihkan, Bu? Pidana loh, 6 tahun loh. Ngapain? Gue juga nggak mau. Risikonya terlalu besar. Terlalu besar. Nggak worth it. Ya, betul, Bu. Gitu. Nah, makanya mungkin untuk teman-teman nih yang masih belum paham kan, kenapa sih data itu sangat penting, dan jika tidak ada data dari pemilik tidak bisa memberikan bukti kepemilikan, kita nggak bisa lanjut ya, Bu ya, karena itu sangat penting. Betul, itu nanti dibuat pembuktian di kepolisian, Bu, andai kata terjadi berperkara. Ya, pasti notaris akan mengeluarkan atas perintah kepada pengadilan akan memerintah kepada notaris untuk melihat data pendukung. Berikut minutanya ditandatangani para pihak. Masa saya kasih minutanya tanda tangan para pihak, KTP nggak ada, kan aneh, Bu. Data foto sertifikat nggak ada. Jadi Ibu ikat ketikannya dari mana? Saya nggak bisa jawab. Kan jadi wajib mesti ada. Gitu. Ya, itu sih, Bu. Dan mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman-teman di kolom komentar, kita masih membuka acara Q&A kita yang masih ada yang mau ditanyakan tentang hukum sewa menyewa properti di Indonesia, masih bisa ya, Bu ya. Bu Nani masih bisa bantu jawab. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, apalagi nih, Bu, clue-cluenya nih, Bu, yang kita bisa dapat nih dari seorang Bu Nani. Gini loh, Bu, kadang-kadang gini ya, di dalam praktek sewa ya, kadang-kadang kan saya tadi bilang kan, sewa menyewa itu ada dua, secara tertulis by lisan. Yang lebih bahaya adalah by lisan, karena kita mesti memberitahukan kepada pihak sewa bahwa jangka waktu term akan habis loh. Itu satu. Kedua, kadang-kadang bisa aja penyewa itu mengelak. Wah, saya belum terima pemberitahuan dalam bentuk apapun. Misalnya kita kirim by post atau apa, kan mesti tanda tangan dia. Kalau dia bisa mengelak bahwa saya nggak pernah menerima soal itu, kita juga no comment lagi ya, Bu ya. Tapi kalau misal kita notarilkan dengan adanya hitam putih, kita bikin akad adanya perjanjian sewa, secara hukum itu mengandung kepastian. Dia akan keluar dan lainnya. Maka di sinilah kadang-kadang saya di dalam perjanjian sewa saya ada sebutkan bahwa pihak penyewa memberikan kuasa kepada pihak pemilik untuk mengosongkan sendiri. Tapi ingat, pengosongan itu nggak segampang itu, Bu. Tetap saya ngomong ya. Saya ngomong lagi karena kan ada kejadian, Bu ya. Saya kan ada jual beli di daerah Malang, kan? Nah, di rumah dia tuh sekitar 900 meter lebih. Yang dijual adalah 600 meter. Si pembeli ini nggak mau kasih tahu abangnya bahwa dia beli, karena abangnya itu dalam status sewa kepada si Shirley, ya kan? Nah, untuk pengukuran itu si abangnya nggak mau buka pintu, dia takut pemilik yang mau kasih dia perpanjang sewa, nggak mau buka pintu, Bu. Terus saya mikir-mikir lagi, 300 meter itu siapa yang sewa? Ada penyewanya gini. Tapi udah berakhir, dia bilang gitu. Tapi orang nggak tahu kemana. Hah? Atau kemana? Gimana sih jadinya begitu? Nah, itulah kita by lisan, dia bilang gitu. By lisan, Bu. Akhirnya saya minta tolong sama notaris PPAT Malang untuk minta persetujuan RT, RW, lurah, camat, dan kepolisian. Pertama kali untuk masuk ke dalam, ya kan? Masuk ke dalam untuk mengukur. Setelah mengukur selesai,
pihak PPAT Malang tuh dituntut sama penyewanya bahwa itu masuk pekarangan tanpa izin loh. Ingat loh, walaupun kita pemilik, kita masuk ke pekarangan orang ya, kita punya tanah nih Bu, kita mau masuk pekarangan itu mesti izin dari pihak penyewa. Kenapa? Barang kita, pemilikan kita tuh dipinjam sementara sama mereka, ya, untuk dinikmati sampai jangka waktu tertentu habis. Jangka waktu tertentu habis pun kalau kita mau masuk pun ya, di dalam hukum Indonesia kita mesti adanya saksi dari RT, RW, lurah, camat, dan kepolisian. Takutnya penyewa bilang, "Oh punya sekilo emas," padahal kita nggak pernah ngambil, ya bilang suruh kita ganti, itu kita repot. Ya, maka kadang-kadang ya kita kalau misalnya sewa menyewa selesai, apalagi sudah ada tertulis, kita bisa bawa kepada departemen terkait misalnya lurah, camat, RT, RW, membuktikan bahwa ini perjanjian udah sewa loh. Sudah habis, dan kita minta tolong kalian untuk sama-sama membuka. Ya, namanya berita acara pembongkaran paksa atas tanah dan bangunan yang disewa tersebut. Kalau nggak ada itu jangan. Kenapa? Takut dituntut. Saya selalu ngomong takut dituntut. Maka di dalam setiap perjanjian sewa mesti ada kuasa. Jadi makanya walaupun dia pemilik tempat, Bu, tapi dia juga nggak bisa semena-mena main masuk ke dalam ya. Betul. Ya, ada aturannya ya Bu ya. Ada aturannya, ya. Ada aturannya. Makanya selalu saya sebut di dalam perjanjian kerjasama cicil sewa maupun di dalam perjanjian sewa menyewa selalu ada kuasa dan kuasa dan kuasa dan kuasa. KNTT ada kuasa. Karena kenapa? Dengan adanya kuasa itu kita bisa bertindak, Bu, mengatasnamakan pemilik kuasa. Gitu. Itu penting. Kalau nggak ada kita nggak bisa, Bu. Walaupun perjanjian sewa habis, kalau nggak ada kuasa kita mendak. Lu mau masuk gimana caranya? Nggak ada kuasa. Lu mau suruh orang bantu bongkar, nggak bisa, Bu. Ibu nggak ada kuasa. Walaupun perjanjian sewa menyewa itu sudah berakhir. Lalu kuasa itu wajib. Makanya kadang-kadang ingat nggak, Bu, zaman dulu. Aduh, rumah saya disewa nih sampai sekarang tuh nggak bisa saya ambil balik. Itu karena nggak ada kuasa, Bu. Itu. Ya. Itu akan bertahan sampai, jadi kalau selama pemilik, jadi kita harus bawa pihak lain ya, Bu, ya? Ya. Nggak boleh serta-merta. RT, RW, lurah, camat, sama kepolisian untuk bikin satu berita acara untuk pembongkaran paksa rumah tanah dan bangunan tersebut dengan disaksikan mereka kalau perlu difoto. Baik. Itu jangan sampai kita dituntut pidana memasukin pekarangan orang tanpa izin rumah sendiri. Ya Bu, malah balik ya Bu ya, yang punya tempat tapi hukumnya balik ke dia. Betul, ya Bu ya. Betul. Bahaya. Gigit kembali. Jangan sampai kejadian. Ya. Ini seru banget ya Bu ya. Mungkin teman-teman banyak nih yang nggak tahu tuh Bu, pikir ini tempat saya, hak saya. Oh, jangan. Apalagi ya kalau rumah itu disewa ya, berakhir tuh orang nggak tahu kemana. Kita nggak punya akte nih, mau irit nih. Banyak orang bilang, gua irit, gua nggak mau lah bikin surat atau apapun. Nah, penyewa pakai gembok. Ya. Gembok kan, dia dicantongin. Kita gunting aja, namanya pengerusakan loh hukumnya. Kena pasal pengerusakan loh. Pengerusakan barang orang loh, Bu. Aneh loh kadang hukum Indonesia. Makanya kita wanti-wanti jangan sampai kita dituntut karena barang milik kita sendiri. Jangan sampai. Itu namanya sial banget ya, benar. Mendingan kita ikut aturan. Di dalam sewa tuh selalu kita tulis adanya kuasa. Gitu. Ya. Kalau udah ada kuasa tuh aman. Makanya kita juga selalu tekankan kalau kenapa sih pentingnya ada notaris dalam hukum sewa menyewa di properti itu penting banget ya Bu ya, ada notaris gitu loh. Jadi kita juga kuat secara hukum, baik dari penyewa, pemilik, kita cicil sewa sebagai pihak di tengah, itu tuh semuanya punya hukum yang kuat ya Bu ya kalau pakai notaris. Betul. Kepikiran nggak sih misalnya sewa menyewa dibikin pihak A sama pihak B, sedangkan yang sewa tuh pergi entah kemana. Sedangkan pemilik hanya tanda tangan suami istri lah, oke lah suami istri. Suami istri itu hukumnya satu, Bu. Kadang-kadang PT itu kan suami istri ada satu orang, dia mesti tambah lagi satu orang yang nggak ada hubungan suami istri, bisa sebagai pemegang saham. Nah, kalau kita bikin di bawah tangan, penyewa entah kemana, terus dia mau bongkar paksa, nanti RT lah, lu milik lu sendiri, penyewanya mana? Nggak bisa, tunggu dibalik, tunggu di 10 tahun, lu tunggu balik, rumah lu ambruk. Tapi kalau akte menyewa, sewa menyewa dibikin oleh notaris, seenggaknya notaris akan dipanggil. Bu, benar nggak ini terjadi sewa menyewa dan lain?
notaris akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena dia adalah saksi yang membuat akte, dia yang berhadapan dengan para pihak. Itu. Ya kan? Dan dia menjamin keaslian, keabsahan tanda tangan orang itu sendiri. Makanya saya butuh KTP, KK, itulah pentingnya data, Bu. Ya kan? Jangan sampai kasih saya sertifikat saya di misalnya di Panglima Polim. Saya ikatnya Tanah Abang, mampus saya nanti. Ya kan? Makanya saya butuh data pendukung, itulah tujuannya, Bu. Jangan sampai kita salah ikat. Gitu. Dan ini juga semoga menjawab nih untuk klien-klien cicil sewa juga ya Bu yang hadir di sini. Kenapa sih cicil sewa itu kayak saklek banget nih Bu untuk data? Jadi kita bukan untuk mempersulit sih sebenarnya prosesnya, karena data itulah. Tapi demi kebaikan mereka semua, Bu, kembali lagi kepada mereka. Betul. Kita nge-back mereka, tapi mereka maunya simple, udahlah, padahal nggak segampang apa yang dikira. Hukum sewa menyewa malah ribet loh, Bu. Mendingan jual beli, selesai. Terang dan tunai. Terang diserahkan, tunai dibayar, udah selesai. Ya kan? Yang penting pengecekan sertifikat tidak ada masalah, selesai. Tapi kalau sewa enggak, nanti ada kerusakan lah, nanti ini orang bilang, maklar bilang, untung nggak seberapa, ribetnya berkepanjangan. Gitu. Betul, Bu. Ya makanya semoga menjawab nih ya, Bu ya, untuk penyewa-penyewa yang sekarang mungkin sedang ada nih dalam proses cicil sewa. Gimana, Bu? Sekali lagi saya tegaskan, kadang-kadang orang pikir gini loh, kenapa sih enggak dibikin perjanjian kerjasama antara cicil sewa dengan pemilik, langsung aja pemilik dengan penyewa, nanti penyewa dengan cicil sewa. Ingat loh, cicil sewa bukan seperti bank ya, memberikan dana pinjaman ya atau gimana, enggak. Cicil sewa hanya mengambil profit sedikit keuntungan dia untuk memaintain ya Bu ya istilahnya, dia sebagai orang tengah saja. Jadi dia tidak terkait dengan otoritas jasa keuangan. Kalau dia terlibat berarti nanti kan pajak cicil sewa itu ada, ya kan. Jadi yang wajib dijalankan cicil sewa itu benar Bu, perjanjian kerjasama dengan sewa menyewa, ya kan, cicil sewa sebagai orang tengah. Jadi pajak dari pihak penyewa itu adalah pajak final Bu. Ibu mesti terangkan adalah pajak final yang dipungut sekali dan selesai. PPh 4 ayat 2. Itu aja Bu. Mereka mungkin ketakutan kali Bu. Iya, mungkin banyak yang masih khawatir ya Bu ya untuk hal itu. Mungkin sebelum kita tutup nih, sebelum kita closing, mungkin ada, karena saya lihat di sini teman-teman udah tidak ada pertanyaan lagi Bu. Nah sebelum closing, ada lagi mungkin yang Bu Nani mau sampaikan yang harus kalian perhatikan apa gitu. Sebelum kita closing Bu. Yang saya mau tekankan pada saat ya pemilik menyerahkan barang kepada penyewa, lebih bagus difoto. Jangan sampai menyewa dalam kucing dalam karung, kan ada jual beli, jangan sampai pembeli membeli sesuatu dengan kucing dalam karung. Demikian juga sewa menyewa. Sama-sama dilihat, difoto dan lainnya. Jangan sampai pengembalian barang itu renovasi dilakukan oleh penyewa dan pemilik tidak mau menerima, dikembalikan apa adanya. Ingat, kalau kita punya rumah dari tegel atau dari keramik, dikembalikan pasti tidak bisa sama tuh. Selalu saya tekankan. Ya kan? Jadi ada sisi maju dan mundur dari pemilik. Jangan sampai ini keramiknya beda nih, gue mesti minta ganti gini-gini. Nggak mungkin, nonsen. Sering terjadi keributan di dalam sewa menyewa, adanya kendala begitu Bu. Ya. Yang kecil-kecil malah ya Bu ya? Ya, gue nggak mau nih keramik gue nih, kan karena kamu ada pasang partisi, diangkat nih, saya nggak mau partisi ini diangkat, berarti kan ada yang pecah tuh. Iya, beda. Produksi keramik itu nggak selamanya sama. Betul. Terus pemilik menuntut pihak penyewa untuk dikembalikan apa adanya, yaitu diganti keramik semua. Ya penyewa nggak mau lah Bu, ya kan? Jadi mau nggak mau dari pertama kali sewa, ya maklar mesti ditegaskan bahwa penyewa akan mengembalikan, ya kan? Tapi tidak hanya hampir mirip dengan data keramik yang ada. Ya, data keramik yang ada, gitu. Jadi kalau misal pengembalian kosong, kalau misal ada barang atau apa, kita mesti cantum. Jadi penyewa tidak boleh mengambil barang milik dari pihak pemilik.
Jadi kalau di inventaris itu benar, ya. Kalau bisa ada retak, ada apa semua difoto, Bu. Jadi akurat, enak. Jadi kita kembalikan juga enak. Ya. Nah, pengembalian uang dari deposit biasanya kita minta sebulan. Kenapa? Dari pihak pemilik setelah masa sewa selesai, penyewa itu memberikan bukti bahwa dia telah membayar IPL. Boleh dari pemilik untuk mengecek apakah benar sudah dibayar dan lainnya. Kalau sudah dibayar, berarti pemilik wajib mengembalikan dana deposit ya. Penyewa, Bu. Kalau enggak, penyewa juga bisa menuntut adanya penggelapan uang tersebut, Bu. Iya. Yang seperti Olin tanya tadi kan ya, Bu ya. Benar. Bisa. Jangan sampai saling tuntut menuntut dalam hal yang kecil begini, Bu. Betul. Ya, itu aja sih, Bu. Itu aja dari Bu Nani ya. Karena di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan kita tutup kali ya, Bu ya. Kita urus lagi ya, Bu ya. Kita bikin mengenai sewa beli. Kalau Ibu ada dominan waktu sewa beli, bagus tuh, Bu. Benar, saya dukung cicil sewa maju. Dan ini seru banget sih, Bu. Banyak banget nih pertanyaan yang kita masih bingung dijawab, dikupas tuntas semua sama Bu Nani sore ini. Terima kasih banget Bu Nani. Sekian sesi Q&A kita. Nggak kerasa kita udah ngobrol panjang dengan Bu Nani. Dan sekarang kita udah tiba di penghujung acara. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya, untuk waktunya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Kami berharap webinar ini dapat menambah wawasan kalian semua, dan semoga banyak pelajaran baru yang bisa kita dapatkan. Maaf bila ada salah-salah kata atau kurang berkenan, dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih, salam sehat semua, jaga kesehatan, take care. Terima kasih banyak Bu Nani untuk waktunya. Sama-sama, kalau saya ada salah juga saya minta maaf ya. Iya, terima kasih teman-teman. Mungkin kita akan leave webinar kita sore hari ini. Stanley, bagaimana? Perlu foto apa bagaimana? Oh enggak, udah aman. Oh udah. Oh oke. Kalau gitu kita tutup ya Bu ya webinar kita. Terima kasih teman-teman semua. Iya, terima kasih banyak Bu Nani. Bye. Yuk. Selamat sore. Sore juga. Ya, bye. Terima kasih.